Halo gengs, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam ceketer ini. Ini lagi monitoring sama kawan yang ada di Jember, di Jombang sama di Lamongan ya. Masnya yang ada di Lamongan tapi masih mas, isi kerja ning Jakarta. Kabarnya mau resign, mau ternak puyuh ya. Hari ini kita online mas ya. Kita ngadep kamera ngobrol masalah puyuh. Kalau yang dimaksud PST atau pulet itu ya puyuh siap telur mas. Kalau yang namanya DOQ itu kan baru netes untuk mas dadangnya. Kalau DOQ itu kan baru netes. Nah DOQ itu berkisaran umuran dari 1 hari sampai umuran 2 minggu atau sudah 30 hari ke atas, itu sudah beda lagi sebutannya. Atau pulet atau PST. PST itu kan puyuh siap telur gitu. Jadi kalau untuk langkah awal, saya sering nyarankan yo ngingon iki ojo kesek no loh mas. Maksud saya itu, kalau memang dirasa ini enak di bawah 500 lah. Kalau kira-kira di bawah 500 dulu untuk pemula ya. Nanti kan kita kan gini, maksud saya awalnya gini. Kita kenali dulu puyuh kita itu seperti apa. Terus kita itu dengan puyuh itu perilakunya seperti apa. Perawatannya nanti seperti apa. Terus nanti cara pemasaran telur kita. Nah, ini yang sangat krusial kan di pemasaran, Mas. Kalau pemasaran kita itu terhambat, kan nanti kita mau nambah populasi juga kan kita berpikir, kan gitu. Tetapi kalau memang kita mau kreatif di situ, mau pengembangan usaha sendiri yang tanpa kita harus melalui agen, itu sih sebenarnya peluang besar. Artinya gini, wis pokoknya dibikin macem-macem lah. Apakah nanti ya kita edarkan, apakah nanti sate telur puyuh, ataukah nanti telur puyuh crispy atau seperti apa. Nah itu nanti kan untuk bisa memicu kita pengembangan usaha sendiri gitu loh mas. Maksud saya seperti itu. Kalau awal rencananya maunya berapa ekor ini mas? Paling langsung ya 1000 langsung pak. Cuma kemarin pakai turunnya 200 dulu ya wes saya manut. Oh ya, saya takutnya gini. Kalau nanti langsung 1000, kalau langsung 1000, saya takutnya ya itu tadi. Kita ya nggak masalah sih, kan sudah nemukan nomor saya atau nomor Mas Riswanto. Kalaupun ada kendala mungkin di peternak, mungkin ngedrop apa seperti apa ya, mudah-mudahan bisa bantu saran, kan gitu. Cuman kita ini kan lain daerah, lain daerah, lain apa ya, lain kelebihan kekurangan gitu loh. Artinya gini, kita yang jadi momoknya di situ adalah pemasaran. Itu. Nah, benar pak. Yang jadi momoknya kan pemasaran di setiap daerah. Kalau mungkin masalah kita mau mengakali pakan, ya mudah-mudahan insya Allah di setiap daerah bisa. Apa yang akan kita manfaatkan? Ataukah ampas kelapa untuk campuran? Ataukah mungkin yang ada di pabrik, dekat pabrik tahu mungkin ampas tahu? Ataukah mungkin ya kita manfaatkan limbah-limbah yang bisa kita manfaatkan gitu loh. Cuman momok pertamanya itu tadi adalah pemasaran untuk pemula. Biasanya pemula seperti itu, Mas. Saya dulu pemula juga kayak gitu. Nanti kalau ternak, ini mau dijual kemana? Kan gitu. Iya, betul. Nah, kalau 1000, itu saya rasa, aduh, terlalu ini ya, masih terlalu apa ya. Kita bingungnya nanti untuk penjualannya, Mas. Ya udah kira-kira. Kalau setengahnya aja pak gimana pak? Nah, kalau setengah nggak masalah 500. Tapi biasanya gini mas, seiring dengan berjalannya waktu nanti, itu biasanya nambah kok. Asalkan pembuangan telur ini mudah, asalkan pemasaran kita mudah, itu nanti dengan sendirinya kita nambah. Gitu. Yang jelas intinya ya jangan terlalu dulu ya, jangan terlalu ambisi dulu. Jadi pelan-pelan dulu. Itu kalau saran saya seperti itu.
sebenarnya kalau 200 dulu itu enak, Mas. Sama bisa mempelajari selang waktu berapa bulan langsung nambah berapa gitu loh. Kan enak kayak gitu, Pak. Nggak langsungan terus 500. Ntar teman kalau udah bertelur semua, bingung buang telurnya kemana, cari agen belum ketemu, kan gitu. Agen pengepulnya. Nah, kalau taman segitu, browsing-browsing, cari-cari info ke pasar dulu, bisa nitip ke warung-warung pasar. Ntar kalau udah lancar bisa ngambil lagi kayak gitu. Enggak, Bang. Maksud saya gini, kalau Mas Dadang ya tadi kan pinginnya memang mau terjun ke situ kan, artinya kita kan nggak main-main Mas ya, kita memang mau buka usaha kan gitu. Khawatir saya kalau cuman 200 ini bola tanggung. Bola tanggung artinya terkena di kita juga ya enggak, terkena di lawan juga enggak gitu loh. Jadi kalau 500 saya rasa kalau 500 untuk pemula ya itu pas juga sih. Artinya gini, kalau di awal itu kita pemasaran telur itu tahu-tahu lancar, orang minta terus, nah kemudian kita belum ada ini, belum ada persiapan. Sedangkan untuk proses puyuh kan kita butuh perlu waktu 40 sampai 60 hari itu sudah ketemu normal lagi gitu. Takutnya saya seperti itu. Tetapi kalau untuk masalah pemasaran, saya rasa mungkin nanti kalau memang 500, biasanya kalau 500 taruhlah kita bikin timbulnya kan 400 telur tuh. Nah, untuk sementara waktu mungkin pemasaran bisalah kita nitip ke agen. Separuh. Yang separuh kita pasarkan sendiri dulu, sembari kita mencari pemasaran untuk sendiri. Kan gitu. Nah, Iya, cari nama, Mbak. iya. Kalau 500 dulu kan kita, kalau 200 itu paling kalau 200 kita timbulnya 150, mungkin 1,5 kilo per harinya. Oh, ya, ya. Gitu. Pak, maaf nih saya potong nih. Boleh. Itu usia 1 sampai berapa, Pak? Usia 1 sampai 20-an 1 hari ya, 3 minggu ya. Kalau sudah menginjak ke sana itu sudah puyuh remaja ya. Sudah kalau 30 hari ke atas itu sudah termasuk PST, puyuh siap telur gitu loh. Atau pulet. Atasnya DOG itu apa, Pak? Atasnya DOG ya pulet itu tadi atau PST, puyuh siap telur. Kalau puyuh siap telur sudah 30 hari ke atas. Gitu, karena kalau 30 hari ke atas itu kan sudah mendekati. Paling-paling kan 2 minggu lagi, 15 hari. Biasanya kan rata-rata, taruhlah kita bikin rata-rata itu kalau puyuh itu di umur 45 hari itu sudah mulai belajar bertelur gitu loh. Gitu. Tapi kan jarak antara Lamongan dengan Jombang kan nggak jauh ya. Sejam jauh sampai. Nah, kalau sejam itu masih bisa dijangkau. Artinya kan ada keluhan seperti apa kan bisa konsultasi dengan pembibitan yang ada di Jombang dengan Mas Riswanto kan gitu. Itu masternya di Jombang itu masalahnya. Iya, Bang. Siap. Nah, itu bisa konsultasi ke situ gitu. Nah, kalau memang semuanya jalannya buntu, bolehlah telepon saya. Nanti kalau saya buntu ya kita sama-sama buntu kan gitu. Cuma ini juga lagi nyari, Pak. Ini kan temen di Jakarta kan juga banyak. Teman-teman yang warungan, teman-teman pasar banyak. Makanya ntar ya syukur-syukur kalau jadi ya mungkin dikirim dari Lamongan ke Jakarta. Itu bagus itu, Mas. Malahan, Mas. Ya, kalau bisa kan makanya itu tadi, jangan resign dulu gitu loh. Tapi kan kalau di Jakarta itu kan Kalau nggak resign, yang mau megang siapa itu loh, Pak? istrinya suruh megangi burung. Istri, ntar masnya resign itu nunggu pemasaran Jakarta udah Jalan. lancar, itu baru resign. Kemarin saya ngirim ke Jakarta loh. Ya sunai wong Islam wong West ora le pegawai, Pak. Oh iya, iya memang.
Boleh lah itu. Cuman kalau di Jakarta gini ya, itu kan padat penduduk. Kira-kira nanti di demo sama masyarakat apa enggak gitu loh? Tetap cuman katanya pernahnya di Nah itu kemarin juga kalau opsi kedua itu bikin di Jakarta opsi kedua. Cuma ini opsi pertamanya ini yang udah mendekati final, emang mau bikin di Lamongan. Oh gitu. Cuma kalau seumpama opsi pertama nggak jadi ya mau nggak mau ya opsi kedua gitu, mau bikin di Jakarta aja gitu Pak. Cuma opsi keduanya ini saya tempatnya itu yang nggak ada. Oh. Kalau di Jakarta tempatnya nggak ada ya? Tapi kalau punya sama salah. tiap hari kita bersihkan itu bau nggak Pak? Ya nggak bau, cuma kan biasanya kan konflik kita dengan warga, apalagi kan namanya kita tinggal di tinggal di padat penduduk kan nanti kan jelas dinas lingkungan hidup kan mempertanyakan artinya izinnya mana kan gitu. Kalau untuk di padat penduduk itu setahu saya di pemerintahan itu yang penting kita ada izin kanan kiri, izin lingkungan dulu, izin wilayah dulu dengan eh, tetangga kanan kiri itu 3 rumah atau 5 rumah itu sudah cukup kalau untuk padat penduduk. Terus kemudian kita minta cap stempel dari Pak RW-nya atau dari Pak RT-nya itu sudah bisa sih. Kalau memang kanan kiri itu 5 sampai 6 rumah itu mengizinkan, ya nggak masalah. Awalnya kan ya kan kita kan bukan skala besar untuk perusahaan, kan cuman istilahnya cuman UMKM kecil gitu loh. Kalau kita CV kita ini ya harus izin sampai ke atas-atas, cuman kan kita hanya untuk usaha rumahan, hanya beberapa ekor gitu loh. Ya, Gitu. sementara ini kalau aku punya saran sih sembari kita untuk ternak, sampaian cari-cari agen dana yang banyak. Ini barangkali besok udah dites, kita tinggal ngirim aja gitu loh Mas. Baru ngirim kan. Enggak gini. Coba gini. Kalau misalkan Mas Dadangnya resign ya udah. Itu kira-kira untuk puyuh itu ada modal berapa? Coba. Oh alah, aku insya Allah 15-20 ada. 15-20. Nah, sekarang untuk kandang rumahnya sudah siap kira-kira atau dapur dirombak atau seperti apa gitu? Pawon siap. Oh, pawon siap. Belakang rumah tanah masih ada Pak. Nah, terus kita ada sekitar 15. Ya, nominalnya ada sekitar 15. Yo jalan lah itu sebenarnya sudah. Cuman kan itu tadi Mas, balik-balik lagi. Kita ini kalau mau main puyuh, ya udah. Itu bukan kok 3 bulan 4 bulan kita bisa nyicip hasil loh, terkecuali kalau bahasa orang Jawa mak biuk bedunduk kan orang mungkin toh. Semuanya kan harus meniti dari nol kan gitu. Ya makanya kalau itu tadi kalau memang modal ado pekisaran segitu, nah itu kalau untuk nurut saya sih lebih dari cukup karena kalau dibandingkan saya dengan Mas Riswanto ini kan kurang lebih satu profesi. Artinya ya puyuh makan puyuh. Awalnya kan gitu. Dari hasil puyuh lari ke puyuh, hasil puyuh lari ke puyuh. Karena kita ada kerja sampingan. Tetapi kalau memang kita niatkan sudah ada modal sekitaran 15, saya rasa jalan loh itu. Harusnya jalan. Gitu. Apalagi kalau nanti kita masalah pemasaran telur itu kita jual sendiri ya, kita jual sendiri, ya taruhlah separuh kalau kita nggak kuat jual sendiri, separuh ke agen, separuh kita pasarkan sendiri, separuh kita kembangkan sendiri. Nah itu lebih menggigit lagi, artinya kita memang betul-betul fokus di ternak puyuh. Tetapi kalau ternak puyuh itu hanya untuk sampingan, ya kita mau nggak mau kan larinya telur itu kan ke agen. Tapi kalau telur itu memang kita turun ke situ betul, ya harus semuanya kita, manajernya kita, keuangan kita jadi bos di situ. Semakin kita giat, semakin kita rajin, semakin berhasil gitu loh. Dari terus terang Pak, aku ambil duit sensitif, nah kira tekanin duit balik. Nah makanya itu
Nanti terus tiba-tiba terkejut. Tapi kalau memang bisa memasarkan telur sendiri ya kita ya hari-hari sih sebenarnya ya pegang duit. Iya. Ini Tiap hari bang, asli nih bang. iya tiap hari. Kalau puyuh itu putarannya memang tiap hari kita megang duit gitu loh. Apalagi ya walaupun megang nanti habis beli pakan, besok megang lagi, habis beli pakan, megang lagi. Paling ya kita kalau namanya ternak puyuh itu kan makan itu kan sisa dari puyuh yang kita makan kan gitu. Asalkan puyuh ini sudah makan, lebihnya ya untuk kita, sisanya untuk kita. Betul. Gitu. Kalau kita makan duluan, puyuh makannya nanti setelah kita, ya rugi kita. Ya kalau namanya hidup sih, taruhlah sehari pendapatan 50.000 gitu. DOP itu berapa Pak per bijinya Pak? Nah itu udah tahu tuh Mas Riswanto itu. Kalau di Jambi hari gini saya 4.000 kalau di Jambi. Kalau di luar Jambi mungkin kalau di Pulau Jawa nggak nyampe, mungkin 3,5. Kemarin saya dengar itu berapa ya? 2.500 sampai di Jambi, tapi ongkos kirimnya per bijinya 1.000. Berarti sekitar 3,5 lah. Dari tengah-tengah 3.000 ya Pak ya? Ya, 3,5 atau 3.000 sekitar itulah DOQ-nya. Kalau 500 ya baru 1,5 juta, kecil kan? Nah, cuman nantinya pakan dia itu, coba dihitung kalau mau dihitung. Makan nih bang, makan nih. Nah itu, coba hitung dulu. Oke. Ya perkiraan segitu kan. Taruhlah 3.000. Berarti kan 1.500.000. Ya kan? Terus lagi dihitung guys, ini langsung masuk YouTube ke channel kita. Ini harga itu ya, harga apa namanya? DOQ. Harga Blur ya. ada yang DOP, ada yang bulat. Ya betul. Jika 1 sampai 20 hari, satu hari